Syukurlah tahun ini panen kita melimpah ya Bu, rezeki dari Tuhan. Iya Pak, tapi sayang kita belum mempunyai anak untuk berbagi rezeki ini. Aku ingin sekali memiliki seorang anak, seorang yang bisa kita sayangi, yang bisa mewarisi ladang ini, menemani masa tua kita. Aku pun begitu Bu, setiap malam aku berdoa, semoga Tuhan segera mengabulkan keinginan kita. Bu, kau merasakan itu? Karena di sini terasa mulai ke depan. Itu suara apa Pak? Manusia kecil, aku mendengar keinginanmu. Siapa kau? Apa maumu? Aku Buto Ijo, penguasa hutan dan gunung. Aku datang membawa penawaran. Penawaran? Penawaran apa? Aku akan memberimu seorang anak. Anak yang cantik yang kalian idam-idamkan. Tapi ada syaratnya. Syarat? Apa syaratmu? Kalian rawat anak itu baik-baik. Tapi saat ia beranjak dewasa, harus kalian serahkan kembali kepadaku. Tapi bagaimana bisa kami menyerahkan anak yang sudah kami cintai? Kalau tidak, kalian semua akan kubunuh. Bu, kita sudah lama menginginkan seorang anak. Mungkin ini satu-satunya kesempatan yang kita miliki. Baiklah, kami terima. Tapi, bisakah kami membesarkannya dengan penuh kasih terlebih dahulu? Hahaha, tentu saja. Rawatlah sebaik mungkin. Hingga tiba saatnya, aku akan menjemputnya. Pak, semoga kita bisa melindungi anak ini. Kita akan melakukannya, Bu. Kita akan membesarkannya dengan cinta. Buah desa yang hijau dan hutan yang lebat, hiduplah sepasang suami istri yang mendambakan kehadiran seorang anak. Ada suatu sore sunyi ketika mereka duduk di ladang. Doa mereka dijawab dengan cara yang tak terduga. Sebuah makhluk besar bernama Buto Ijo muncul menawarkan keajaiban berupa biji timun emas yang kelak akan membawa harapan dan juga tantangan. Lihatlah Pak, begitu indah. Apakah benar ini akan membawa kita seorang anak? Kita harus segera menanamnya, Bu. Kita beri dia tanah terbaik dan rawat dengan cinta. Semoga kau tumbuh dengan selamat, menjadi harapan kami yang selama ini hilang. Bu, lihat Bu, timun emasnya telah tumbuh sangat besar. Pak, timun ini indah sekali Pak. Sepertinya yang dikatakan oleh Buto Ijo itu benar, Bu. Pak, ini dia. Ini anak kita Pak. Mari kita beri dia nama Timun Mas. Jaga
pagdapi na mano. Saya pila tripa teman. Ingat janji kalian, anak itu sudah cukup besar. Waktunya aku membawa timun emas seperti yang kita sepakati. Maaf Buto Ijo, dia masih terlalu kecil, dagingnya belum banyak. Jadi datang lagi saja nanti. Benarkah itu? Benar wahai Buto Ijo, sebaiknya kembalilah lagi setelah ia berumur 17 tahun. Baiklah, aku akan kembali untuk membawa timun emas dan tak ada yang bisa menghalangiku. Jangan khawatirkanku, ibuku. Ku akan mencari cara untuk menghadapi tanpa takut dan ragu. Timun Mas, kau masih terlalu muda anakku. Tapi aku tahu kau memiliki hati yang kuat. Pergilah ke gunung tempat pertapa yang terkenal. Di sana kau akan mendapat pertolongan dari asisten pertapa yang bijaksana. Mereka akan memberimu kekuatan untuk melawan Buto Ijo. Gunung itu jauh, Timun Mas. Tapi jika itu bisa menyelamatkanmu, pergilah. Kami akan menunggumu di sini. Terima kasih Pak, Bu. Aku akan kembali dengan kekuatan untuk mengalahkan Buto Ijo. Hati-hati anakku. Dan begitulah Timun Mas berangkat dalam perjalanan panjang menuju gunung. Dalam hatinya ia membawa doa dan harapan orang tuanya. Ia tahu perjalanan ini akan penuh dengan tantangan, tapi keberaniannya tak pernah pudar. Gunung itu tinggi dan terpencil, tapi Timun Mas tak pernah gentar. Hingga selang waktu, pesuruh pertapa pun melihat seorang wanita cantik yang sedang mendekati tempat pertapa. Tuan, ada tamu yang hendak kemari. Siapa dia? Saya tidak tahu, Tuan. Bawalah dia. Baiklah, Tuan. Aku akan menghadirkannya ke hadapan engkau, Tuan. Selamat datang, Timun Mas. Aku tahu kau datang untuk meminta bantuan. Benar, Pertapa. Buto Ijo mengancam keluarga kami. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Apa yang bisa aku lakukan untuk melawan kekuatannya? Untuk mengalahkan Buto Ijo, kau membutuhkan 3 benda ajaib. Ini adalah senjata yang akan membantu melawan kekuatan jahatnya. Pertama, biji timun yang bisa membuatnya terjebak melalui akar-akar yang tumbuh. Kedua, jarum yang bisa membuatnya terperangkap. Dan terakhir, garam ajaib yang akan memunculkan lautan lumpur untuk menenggelamkannya. Tapi ingat, Timun Mas, Buto Ijo sangat licik. Jangan lengah dan gunakan benda-benda ini dengan bijak. Terima kasih, Pertapa. Aku akan melawan Buto Ijo dan melindungi keluargaku. Timun Mas memegang erat benda-benda ajaib itu dan kembali ke desanya. Dan ia tahu pertarungan dengan Buto Ijo akan menentukan nasib keluarganya. Dan ia harus siap menghadapi ujian terbesar dalam hidupnya. Dan tibalah saatnya suara gemuruh langkah Buto Ijo mengguncang bumi. Mana timun emas? Aku datang ke sini untuk menjemputnya. Hati-hati anakku. Aku di sini, Buto Ijo, tapi aku tidak akan menyerahkan diriku begitu saja. Kau pikir bisa melawanku, manusia kecil? Aku tidak takut padamu. Apa ini? Ah! Ah! Ah!
kecil. Ah! Ini adalah kesempatan terakhirku. Ah! Tolong aku, lepaskan aku. Sejak saat itu, Timumas Timumas, kau selamat anakku. Sungguh pemberani anakku, kau telah menyelamatkan kita semua.